orang-orang dan berdampak bagi orang lain juga membantu gitu. Berdampak bagi orang lain. Iya. Oh, di MPLS-nya, pas di MPLS emang mau nampilin apa? Untuk itu kita Punya cewek. oh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton. Selamat datang di video pertama Bcast. Di video kali ini kita mengundang Ketua Beat Community. halo semuanya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya nama saya Lutfan Afandi ya. Oh, jadi ada nama palsunya? Apa tuh nama palsu? Enggak ada dong. Sebenarnya Enggak ada nama dong, enggak ada dong, enggak ada dong. Ini udah Langsung akrab banget ya? Iya. Kan Kalau boleh tahu kelas berapa ya? Oke, sebenarnya saya kelas 10. Oke, dan lebih tepatnya saya dari kelas 10-3. Kelas 10-3. Iya, betul banget. Punya cewek? Oh, gimana ya? Aduh, punya sih, punya. Tapi saya pengen ngerasain ini dulu. Alah, enggak sih. Kita belum terlalu dekat ya. Iya, Kita siap. baru ketemu hari ini juga. Jadi kita langsung aja lah ya ke pertanyaannya ya. Oke. Apa sih tujuannya apa sih kayak tujuan dibentuknya Beat Untuk kita Community sih itu? ya, sebenarnya ini bukan tujuan saya sendiri. Ini merupakan tujuan bersama-sama antara saya dengan tim pendiri. Ini merupakan ini apa namanya? Ini. Jadi awalnya tuh ini untuk tujuannya sendiri itu kami pengen meningkatkan minat bakat para siswa-siswi Bonar untuk mempelajari bidang ilmu teknologi. Iya, tentang ilmu teknologi. Iya. Terus siapa aja yang berkontribusi gitu loh ke dalam pembentukan Beat Community ini? Oke, untuk yang paling berkontribusi itu yang pasti kita sebagai murid, itu yang pertama, dan kemudian kita juga minta tolong bantuan para guru-guru dan pihak sekolah untuk gimana dong ya, bekerja sama lah intinya, sama dengan kita juga minta bantuan dari OSIS juga. Oh, dari OSIS juga. Iya, kita juga lebih utamanya kita minta tolong kepada Segbit 9 yang merupakan Segbit Informatika juga. Oh iya. Iya, jadi ini berhubungan antara Segbit 9 dengan podcast ini. Dengan maksudnya Bcast. Iya. Di Segbit 9 ada sendiri yang masuk. Ada yang masuk juga? Oh, saya sendiri itu merupakan anggota dari Segbit 9. Oh, dalam pembentukannya ada filosofinya sendiri nggak? Untuk filosofi atau pandangan kita, Bitcoin ini terinspirasi dari salah satu perkataannya Bung Karno ya. Apa tuh? Jadi bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Begitu. Kelas amat ini. Aduh, Komuniti iya. kata-katanya begitu. Iya, kita terinspirasinya emang dari Bung Karno sendiri gitu, kayak wah keren banget ini. Jadi terinspirasi nih. Gitu. Kalau ininya bagus juga sih, maksudnya kalau kayak pun kita mimpinya nggak tercapai tapi tetap dapat something lah ya. Iya, walaupun itu Benar kita nggak nyampe tujuannya, kita masih dapat kayak skill atau hal yang kita pelajari gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita belajar ini kan, nggak mungkin tiba-tiba hilang kan. Filosofinya itu aja atau ada lagi? Oh, tentu enggak, kita punya satu lagi. Tapi untuk filosofi satu ini saya sendiri nggak tahu siapa yang ngebuat. Saya pikir unknown gitu lah ya. Iya, unknown ya. Nggak usah disebut. nggak usah disebut siapa, tapi pokoknya orang ini benar-benar pintar. Soalnya dari Oke. perkataan beliau nih kayak, jadi dia sempat ngomong kayak gini, tidak akan habis hal yang akan kita pelajari, namun untuk mencapai lantai tinggi membutuhkan dasar yang kokoh. Begitu. Oh, dasar pembelajaran gitu ya? Iya, begitu. Berarti kayak hal-hal yang harusnya dididik pas TK atau PAUD gitu mungkin ya? Iya, mungkin begitu. Ya, bukan mungkin lagi. Oh, emang ya? Emang ya? Masuk. Iya, benar iya, sih. begitu, benar. Banyak sih, tapi Iya. kalau yang ini sekarang kagak ada. Untuk kedepannya kita punya 3 rencana utama. Untuk yang pertama kita pengen tampil dalam demo eskul MPLS. Dan yang kedua kita pengen berkolaborasi dengan eskul yang lain yang ada di Bonar juga. Terus yang ketiga kita juga ingin membantu orang-orang dan berdampak bagi orang lain juga membantu gitu. Berdampak bagi orang lain? Iya. Oh, di MPLS-nya, pas di MPLS emang mau nampilin apa? Untuk itu kita lihat ini, untuk sekarang kita kan udah ada di bulan April nih. Kan juga bisa dibilang udah masuk pertengahan dan bentar lagi juga udah mau masuk ini kan, ini masuk ini kan MPLS. Nah, untuk itu sebenarnya kita awalnya plan pertama rencana kita pertamanya mau buat sebuah robot, tapi karena waktu yang terbatas, jadi kita berpikir lagi dan kita terpikirkan untuk membuat sebuah website atau sebuah blog itu. Sebuah website.
website yang ini ya? Iya, yang berguna bagi SMA ini sendiri kayak gitu. Berguna atau yang emang buat narik perhatian aja? Iya, narik perhatian juga sih Perhatian emang. juga. Iya, branding account gitu kan. Iya, benar. Udah oke, jadi ini iklan nih. Aduh, iklan. Iya, aduh ya. Sebenarnya kita kan bisa dibilang masih komunitas baru, jadi kita masih menyambut bagi siapapun yang mau bergabung ke dalam Bit komunitas, dan kita juga mengundang untuk siapapun yang mau berbagi ilmu kepada sesama anggota Bit Community juga. Jadi di community ini selain butuh emang anggotanya, butuh juga yang kayak gurunya gitu ya? Iya, soalnya kita bukan menggurui di sini, kita bukan menggurui, tapi kita saling belajar. Iya, kita begitu, nggak gimana ya? Kita ya udah gitulah pokoknya lah. Lutfan sendiri ini kan mau ngundang itu kan, kayak apa ya, ke orang-orang buat ke komunitas. Iya, betul. Tapi apa sih yang ngebikin beda si komunitas ini tuh dibandingkan eskul lain? Kayak apa sih unique value-nya gitu lah? Oh, jadi hal-hal yang bikin berbeda gitu. Oke, untuk yang pertama, Bit Community sendiri ini dibentuk agar semua orang tuh bisa tanpa merasa terbebani, dalam tanda kutip tuh kayak tidak terbebani dengan senioritas atau hal formal organisasi lainnya. Kemudian juga bisa sebagai wadah pembelajaran dan berkreasi bagi siswa-siswi gitu. Iya, kita nggak pengen gitu kayak merasa anggota komunitas kita tuh merasa terbebani gitu dengan senioritas itu. Iya. Jadi ya kayak bener sih guys, kalau lain sih. Iya. Aduh. Kalau manfaatnya ada? Untuk manfaatnya sendiri yang pasti kita kita akan benar-benar berbagi ilmu agar si anggota ini tentukan kalau dia niat, dia pasti bisa. Intinya gitu. Semua didasari dengan niat. Niat. Bener sih, niat sih. Bener. Ya kan, apa namanya, balik lagi ke filosofi Iya, tadi, dari dasar ya? Dari dasar juga. Motivasi gitu kan? Iya, motivasi. Itu alasan. Itu alasan dan kemauan juga dari diri sendiri gitu. Di Bivokar nanti ada mau ngelakuin sesuatu juga nggak? Apa belum? Masih terlalu dini? Untuk itu ya kita belum kepikiran sampai sekarang, cuma kita masih fokus ke Bit Community juga. Kita fokus ke Bit Community dulu, kita fokus ke pengiklannya dulu, soalnya kita butuh masih kekurangan anggota. Kita masih kekurangan anggota. Ya masuk. Jadi masuk kayak kita masuk. By the way, ini community yang oke lah, better lah, lebih baik. Jadi kita semoga lebih baik ya. Semoga kita. Jadi kita juga minta bantuan kalian, siapapun yang mau bergabung untuk gimana ya? Biar apa nih? Biar apa nih ya? Aduh. Pokoknya ya jadi komunitas yang beda lah, nggak dari seperti eskul-eskul yang lain yang ada di Bonar ini. Oh iya, itu kan komunitas sendiri karena biar nggak ada senioritas gitu kan? Iya, benar. Terus kalau misalkan ntar udah ada minimum anggota biar sampai bisa jadi eskul, tetap bakal jadi eskul atau tetap jadi komunitas? Enggak sih, untuk rencana kita awalnya kita masih bakal tetap fokus untuk membuat ini jadi komunitas. Ya susah juga sih nyari anggota. Untuk nyari anggota kan nggak semudah itu, kan juga susah buat pengiklanan kan nggak semudah itu. Jadi kita usahakan ke depannya gimana ya untuk menarik anggota baru ya. Ya palingan lewat MPL sih. Iya, lewat MPL itu udah pasti itu rencana utama kita buat menarik anggota baru gitu. Di apa namanya? Di Bit Community ini ada fasilitas. Untuk itu sebenarnya kita punya satu fasilitas dan itu sedang kami usahakan. Jadi kita sedang mengusahakan untuk penggunaan lab komputer. Oh, dapat lab komputer. Iya. Tapi masih diusahakan. Iya, masih diusahakan. Kita minta tolong buat para guru-guru yang bersangkutan dengan lab komputer, kita minta bantuannya, benar-benar minta bantuannya karena kita sebenarnya gimana ya, kekurangan butuh fasilitas itu kan tentang komputer kalau kayak gitu ya, jadi butuh banget komputer ya. Kita belajar komputer tapi di ruang kimia gitu kan nggak mungkin nyambung. Terus kan nggak semua yang anggotanya pasti kayak punya laptop atau kan, yang mungkin semua gitu punya mumpuni. Jadi kita tuh pengen memfasilitasi anggota-anggota kita dari sekolah juga. Gitu. Usahakan sih. Tapi kalaupun nggak punya lab komputer kan, setahu saya ya sekarang kan coding tuh banyak bisa di lab di HP ya kan. Juga sekarang udah HP juga udah bisa ngoding. Apa ya sekarang kan bocah-bocah pada kuat buat main game kan. Iya, sekarang udah kuat main game, masa mau belajar. Masa mau belajar aja bisa ya. Iya. Berarti apa lagi ya? Apa nih? Kayaknya kita udah sampai di penghujung ini kayaknya. Iya, di penghujung nih ya. Iya. Berarti sampai sini saja ya? Iya, mungkin kita sampai sini saja. Podcast kita kali ini sampai sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.